friend, ente tahu nggak seorang perenang yang hebat tuh bisa tenggelam loh Pak. Nah, kalau Pak Eko gimana? Iya, percaya. Kira-kira nggak betul Pak? Kalau perenang yang hebat kok bisa tenggelam? Kalau kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengikuti perubahan zaman, ya pilihannya ada dua. Kalau tidak berubah ya punah. Bang Mardiansyah ya. Siap Pak. Nggak ada titel-titelnya apa? Jadi kalau titelnya nih agak panjang Pak. AMD, SPD, MPD Pak. Banyak juga rupanya. Banyak juga Pak. Aku pikir apa tuh? Nggak ada Mardiansyah orang awak gitu ya. Yang aslinya AMD, Oh, gitu. P3. Yang SPD sama MPD itu sarjana pondok digital sama Wah. magister pondok digital. Ya. Itu juga saya terkejut tuh Pak. Ini nih sebenarnya Bang Yannya harus kita buat tambah gelarnya nih misalnya nih SPD MPD. Apa tuh saya bilang? Ini sarjana pondok digital sama magister pondok digital. Saya pun ada ya. Iya. Bang Mardiansyah ini kan ketua HIPMI ya. Ketua HIPMI Sintang. HIPMI itu himpunan pemuda. Pengusaha muda. Himpunan pengusaha muda Indonesia. Pokoknya orang muda lah ya. Siap. Sama dengan saya lah, masih muda ya. Milenial. Milenial. Jadi himpunan pengusaha muda Indonesia ya. Di Sintang. Di Sintang. Jadi hari-hari kegiatannya memang memimpin organisasi itu Bang ya? Iya. Jadi sebenarnya kalau di HIPMI ini sebenarnya juga di Sintang ini baru sih Pak. Jadi dari sekitar 2015 yang lalu sudah 2013. Nah, namun apa ya? Maksudnya tuh ya mulai ibaratnya kita mulai bagaimana menata kelolanya organisasi itu lebih pada saat saya menjabat jadi ketua himpunan. Oh, sejak tahun 2016 saya terpilih sebagai ketua HIPMI. Itu sampai sekarang berarti ya? Sebenarnya masa periode di HIPMI itu 3 tahun aja Pak. 2016 sampai 2019. Ini pelanggaran ini. Nah sebenarnya harusnya udah dipecat ini. Demisioner sebenarnya Pak. Tapi kan mungkin masih dipercaya lah. Ya, jadi ya memang kenapa seharusnya kan sudah harus melakukan regenerasi atau melakukan yang namanya musyawarah untuk mendapatkan pemimpin baru atau ketua umum baru kan Pak. Namun memang pada saat itu kalau tidak salah di 2019 itu kita sudah mulai masuk di ada kegiatan dari KPU yang legislatif yang ibaratnya tidak boleh ada keramaian dan sebagainya. Ya udah akhirnya kita pending dan kebetulan karena saya juga pelaku usaha kan Pak, kebetulan saya juga ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang di dalam pemilihan kemarin gitu Pak. Oh gitu. Nah, jadi akhirnya lebih fokusnya kepada profit Pak. Ya nggak apa-apa lah, kan semua orang juga otaknya pengen cari profit toh. Iya betul. Ya, namanya orang hidup toh. Ya namanya juga usaha Mas. Ya. Jadi saya masih ke tadi organisasi HIPMI ya. Jadi yang seharusnya 3 tahun ini bahkan sudah lewat hampir 2 tahun. 4 tahun lebih lah ya. Iya. 4 tahun lebih, hampir 5 tahun lah ya. 2021 ini kan. Nah, jadi kayaknya menurut saya ini Bang ya, namanya pemimpin atau mungkin lebih universalnya personil yang menduduki jabatan. Itu harusnya seyogianya lah ya, didasarkan pada kompetensinya. Jadi ketika mungkin secara periode di ada ART organisasi, pedoman organisasi lah 3 tahun itu sudah selesai, tapi kalau ternyata si A ini atau Bang Yan ini masih kompeten, ya kenapa enggak kan gitu menurut saya nih ya. Terus kemudian yang namanya pemimpin itu kayaknya sepengetahuan saya nih ya, bukan terus saya datang terus kemudian kamu pilih saya. Kayaknya nggak gitu. Jadi pemimpin itu dipercaya. Nah, mungkin Bang Yan itu sampai melanggari dari masanya melanggari norma itu kan. Itu mungkin karena memang dipercaya atau memang ini masih kompeten. Jadi sayang kalau misalnya periodenya hanya 3 tahun. Kalau perlu seumur hidup mungkin ya. Kan itu. Jadi itu ya. Sekarang masih aktif ya HIPMI itu ya? Memang ya
ada sempat bahasa guyon lah. Kalau di HIPMI itu kalau nggak bertengkar tuh bukan HIPMI gitu. Oh gitu. Emang Jadi apa yang dipertengkarkan? bahasa bertengkar ini kan bertengkar bukan ibaratnya buat pecah, buat apa ya. Namun ya semuanya Untuk membangun. semuanya lebihnya kepada membangun. Namun kan terkadang ya tingkat pemikiran, pemahaman dari masing-masing anggota ini kan kadang berbeda-beda, Pak. Namun itulah yang namanya disebut dengan dinamika organisasi yang harus kita pahami kan, Pak kan. Nah, jadi kalau di HIPMI sendiri sebenarnya tidak bisa jabatan periode itu 2 kali, Pak. Memang dia tetap gitu. 1 kali. Oh, Jadi gitu. pokok siapapun yang sudah menjabat sebagai ketua HIPMI ya lewat dari 3 tahun dia tidak menjabat secara struktur, namun dia masuk ke tingkatan yang namanya Dewan Pembina, bahasanya begitu. Oh gitu. Ya. Jadi belum ada lagi nih ya? Belum. Jadi insya Allah dalam waktu dekat kita nanti akan ada muscap, Pak. Kita akan ada pemilihan ketua baru untuk di Sintang. Jadi kalau secara tingkatan ya, Pak ya, secara tingkat. Jadi kalau di pusat di Jakarta itu namanya BPP, Badan Pengurus Pusat. Kalau di provinsi itu Badan Pengurus Daerah atau yang disebut dengan BPD. Sedangkan di tingkat kabupaten itu kita sebut namanya BPC, Badan Pengurus Cabang. Nah, seperti itu tingkatannya, Pak. Terus sebetulnya apa sih urgensinya dibangun organisasi HIPMI itu? Ya. Maksud dan tujuannya lah. Jadi HIPMI ini saya waktu saya zaman saya kuliah dulu ya, Pak, di luar kota Sintang ini. Apa kuliahnya dulu apa? Saya di teknik sipil, Pak. Oh, teknik sipil. Di teknik sipil. Jadi saya sering mendengar nama ini. Namun ya mungkin karena saya tidak berteman dan tidak berkumpul dengan orang-orang yang di organisasi HIPMI, ya saya pun akhirnya ya lewat akan peluang itu untuk bisa bersama. Jadi setelah saya kembali ke Sintang, barulah saya mulai dikenalkan HIPMI. Oh ini rasanya pada saat zamannya saya kuliah, zamannya waktu saya sekolah, saya sering nih mendengar HIPMI. HIPMI ini bagi saya kok keren, Himpunan Pengusaha Muda gitu, Pak. Keren jadi gitu. Khusus orang yang muda lah. Ya. Jadi selama masih di organisasi itu ya orang-orang muda lah. Ya, jadi HIPMI itu ada ini, Pak, ada rank umur gitu. Jadi siapa yang bisa masuk di anggota HIPMI ini di usia 18 sampai 40 tahun. Lalu bagaimana, Pak, kalau misalnya kita di atas 40 tahun? Sebenarnya di angka 18 sampai 40 tahun ini artinya mereka ini orang yang punya kesempatan, misalnya mereka masuk ke dalam struktur organisasi. Namun kalau mereka di atas 40 tahun, kita tetap welcome. Tetap welcome, artinya dia bisa masuk sebagai anggota, dia bisa berkumpul, dia bisa ikut kegiatan-kegiatan HIPMI. Ya ibaratnya HIPMI ini terbuka buat siapa saja gitu, Pak. Jadi berarti aku masih terbuka lah. Oh, tadi aku udah apa? udah kecewa aja. Udah kecewa dulu ya, Pak. Aku enggak masuk nih 18 sampai 40 nih. Enggak, aku enggak masuknya tuh bukan lebih 40 tapi kurang dari 17. Malah kemarin gini, Pak, sempat ada pro dan kontra pada saat di Munas itu kan. HIPMI tidak boleh ASN. Oh gitu. Nah, jadi sempat terjadi pro kontra. Jadi akhirnya dalam perjalanan Munas itu ya yang namanya orang mau usaha nih kan siapa saja. Kita tidak bisa membatasi orang, walaupun dia ASN, dia bekerja di kantor mana sebagai karyawan atau sebagai apa dan sebagainya, namun dia juga masih ingin punya jiwa usaha, masih ada jiwa entrepreneur. Mengapa harus kita batasi gitu kan? Nah, terus keputusannya? Makanya waktu salah satunya di Bali itu ketua HIPMI-nya malahan dokter, Pak. Kan artinya kita ya udah yang nama orang mau usaha. Ya apalagi kalau dalam konteks ya dalam agama kita nih ya, Pak, Islam ini kan ibaratnya 10 pintu rezeki ini kan dari berniaga, Pak. Jadi kenapa kita tidak, ya artinya semua orang bebas dong untuk memilih gitu, Pak. Walaupun dia secara punya pekerjaan tetap, tapi jiwa entrepreneur saya ini ada loh, gitu kan? Ya jangankan berniaga ya, orang yang korupsi aja boleh-boleh aja ya kan? Masa yang berniaga malah nggak boleh ya kan? Itu yang halal insya Allah. Ya kan? Ya itu. Nah, jadi saya juga pengen mengabarkan Bang Yan ya,
bahwa kita ngobrol-ngobrol ini Ya. orientasinya saya pengen menghadirkan kebermanfaatan lah Ya. ya. Jadi saya pengen apalah dari seorang Bang Yan ini kemudian bisa memberikan sesuatu yang kemudian bisa dipedomani dipedomani oleh orang banyak, terutama di masa pandemi ini, Bang. Ya. Kan pelaku usaha, khususnya ya pelaku usaha itu betul-betul sangat terpukul ya terpukul dengan adanya pandemi ini. Terasa dengan efeknya luar biasa, Pak. Sampai begini, Bang, saya pernah dengar di Sintang ini ya, ada anak kecil itu umur 12 lah katakanlah gitu ya, karena kelas 6 SD dia. Itu sebelum pandemi dia menjual kerupuk opak. Iya. Nah, yang membuat kerupuk opak itu bapaknya. Iya. Nah, maka anaknya yang menjajakan. Dia bersama adiknya berkeliling gitu. Nah, segitu pandemi, bayangkan itu satu keluarga itu bergantung pada itu usaha jualan kerupuk opak itu. Rumahnya pun ngontrak. Ya. Nah, setelah pandemi si anak kecil ini tadi itu nggak boleh jualan gitu. Karena apa? Dikhawatirkan dia menularkan virus kan, corona ke mana-mana. Sampai begitu. Jadi dari mulai yang usaha kecil sampai yang sampai tingkat atas lah ya. Itu memang terpukul semua. Sangat, Pak. Jadi Bang Mardiansah, Bang Yan sebagai ketua HIPMI, kemudian juga pelaku usaha. Iya. Usaha pun yang kreatif ya. Iya. Kreatifnya tuh bagaimana itu? Jadi begini, atau satu-satu dulu aja lah. Tadi aku tanya di masa pandemi ini bagaimana kira-kira katakan mungkin memberikan trik-trik kepada pelaku-pelaku usaha di Sintang lah khususnya ya gitu. Jadi mungkin saya sedikit cerita dulu nih, Pak. Jadi ceritanya gini. Memang kalau berbicara akan HIPMI ini, Pak, berbicara akan HIPMI kan sebenarnya saya sudah lama. Jadi saya punya usaha itu saya buka di 2010, Pak. 2010. Nah, itu sendirian ya? Sendirian. 2010 saya bergerak di bidang percetakan. Di bidang percetakan yang digital. Nah, jadi kayak cetak spanduk, kartu nama, undangan dan sebagainya kan. Nah, saya kenal HIPMI itu sekitar 4 tahun yang lalu, Pak. Artinya setelah saya 2014 saya kenal HIPMI. Terus langsung ditunjuk jadi ketua? Belum, Pak, belum. Jadi waktu itu ada kegiatan juga. Yaudah Bang Yan, kita sama-sama yuk kita bangun HIPMI di Sintang. Saya bilang ayo. Saya malah berpikir begini. Sebenarnya saya merasa, Pak. Saya sampai berpikirnya begini. Saya sebenarnya tanpa HIPMI bisa kok, Pak. Toh saya juga udah jalan. Saya sudah punya mitra-mitra baik yang secara personal maupun ibaratnya kantor-kantor. Saya sudah punya kok. Namun saya berpikirnya saya butuh yang namanya percepatan. Saya butuh yang namanya daya ungkit. Nah, jadi dan salah satunya saya butuh networking, Pak. Ya mungkin saya hari ini saya punya ibaratnya saya punya mobil. Ya pada saat itu misalnya, Pak ya. Namun teman saya yang di HIPMI ini punya pesawat, Pak. Jadi kalau ibaratnya karena kita berteman dalam satu organisasi, Bang Yan mau kemana? Kita mau acara HIPMI ini. Udah sama-sama. Yang harusnya saya perginya pakai mobil karena kita satu organisasi, udah kita pakai pesawat. Ya jadi itu yang saya anggap kita butuh percepatan. Kita butuh percepatan. Ya, jadi kan bahasanya ada cerita ini yang pernah mengatakan, pernah enggak dengar ada seekor semut dalam satu hari bisa tembus di beberapa negara. Ini kan sempat terpikir, loh kok bisa? Kita sudah tahu nih karakter semut yang kecil, kena injak aja mati. Kecepatan jalannya segitu. Iya, tahu kan. Tapi kok bisa dalam satu hari bisa di 3 negara? Ternyata apa rahasianya? Numpang di pesawat. Artinya kita butuh kendaraan gitu, Pak. Kita butuh kendaraan. Nah, itu yang membuat saya kenapa harus bergabung. Jadi itulah urgensinya ya. Nah, karena
kalau ya saya berpikir pada saat itu mungkin dengan egonya saya tanpa HIPMI kok saya udah ada usaha, saya sudah punya mitra-mitra. Kalau dibilang pada saat itu bisnisnya walaupun masih start, tapi 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar gitu Pak. Namun saya berpikir bagaimana nih adanya daya ungkit, bagaimana bisanya adanya percepatan. Ya kita kan ada kolaborasi. Iya di situ. Nah, jadi masuk di HIPMI kan. Jadi terpilih ya di 2016 sampai 2019. Nah, kemudian itu berarti kalau bahasanya 2019 kan berarti usia usaha saya ini kan di 9 tahun nih Pak. Nah, di 2020 ini berarti saya masuknya di 10 tahun. Nah, di 2020 yang kemarin, yang tahun lalu, ya sering lah ya berita di media nih tentang adanya pandemi kan. Jadi kebetulan kan saya juga masuk dalam grup percetakan yang ada di Indonesia Pak. Jadi saya punya teman di Jakarta, di Surabaya, di Medan, pokoknya hampir bisanya jaringan kita, teman-teman kita nih seperti itu. Jadi di grup itu tuh Pak sudah mengatakan ini gimana nih pandemi, ini gimana nih mau lebaran, mau puasa, gimana THR, pokoknya udah ribut nih Pak. Apalagi pada saat itu misalnya Jakarta ada PSBB, pembatasan dan sebagainya kan. Itu teman-teman sudah mulai, ya memang di grup tuh sampai ada yang ini ya teman-teman, ada yang mau jual mesin apa dan sebagainya. Bahkan nih Pak pada saat di pandemi, saya kan kebiasaan di usaha saya nih Pak di percetakan ini kan setiap bulan kita pasti ada namanya briefing ya. Jadi briefing secara briefing bulanan. Jadi kita evaluasi apa nih yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita tingkatkan seperti itu kan. Nah, namun masuk ke masa pandemi nih Pak, mungkin dalam 1 bulan saya bisa 4 sampai 5 kali meeting Pak. Oh justru di pandemi malah lebih sering. Malah sering. Kenapa saya sering Pak? Jadi pertama pada saat itu kan ya kita dengar kalau misalnya ada satu kantor yang salah satu timnya atau karyawannya kena, itu semuanya akan di lockdown tuh. Wah nih saya bilang gila nih, saya bilang nih ini apa ya, pokoknya dalam bayangan nih ini sampai ada tim pondok aja kena ini. Wah ini saya bilang pokoknya saya nggak bisa kebayang sih Pak, karena secara operasional saya itu untuk di usaha percetakan ini ya ibaratnya sudah di angka yang lumayan besar menurut saya gitu Pak. Jadi yang 2010 ya dimulai ya? Mulai usahanya 2010. Percetakan itu digital. Iya. Itu masih ada sampai sekarang? Masih Pak. Bahkan berkembang ya? Alhamdulillah Pak. Jadi namanya Pondok Digital. Pondok Digital. Atau Trimedia Tama Digital. Trimedia Tama Digital. Ini aku endorse nih Bang. Jadi berarti saat ini ada dong ya perkembangannya ya. Sejak dari 2010 sampai sekarang ini. Kan mungkin nggak ada perkembangan. Ada, saya katakan ada. Nah, pasti ada yang mungkin pertama itu hanya fokusnya di digital, percetakan digital. Sekarang mungkin ada yang lain-lain gitu, mungkin digabungkan ya. Betul. Nah itu dinamanya apa itu? Nah jadi saya kan udah dapat kan udah dapat informasi dulu ya. Kok kenapa sampai dinamai kreatif? Nah, itu bagaimana ceritanya? Jadi gini Pak, jadi sedikit cerita tentang pandemi ini kan Pak. Jadi saya sedikit harus ulang nih Pak. Jadi pada saat kawan-kawan cerita, kemudian pada saat saya dengar juga ya ada beberapa perusahaan yang harus mengurangi karyawannya. Saya pun juga kalau dibilang merasakan, waduh ini operasional nggak bisa nih. Misalnya kita harus bayar salary-nya buat bulanan, operasional listrik, bla bla. Itu kan sesuatu yang tidak bisa ditunda Pak. Ya tetap harus kita bayar cash gitu Pak. Akhirnya saya menemukan sebuah quote yang sangat menarik bagi saya. Quote-nya siapa nih? Saya lupa nih bahasa quote-nya siapa. Cuma di situ dia mengatakan, Anda sebagai seorang pengusaha, jangan hanya ingin tahu yang enak-enaknya saja. Jangan pada saat ibaratnya, karena ini bicara pandemi kan, ibaratnya jangan pada saat ada something, ada apa dan sebagainya, ya Anda bahasanya melarikan diri atau mengamankan diri Anda. Makanya sampainya dalam beberapa kali meet up saya bersama tim, saya katakan apa yang sudah kita mulai bersama, jangan sampai ada yang tertinggal. Karena bagi saya sampai
udah spare 3 bulan sampai 4 bulan, ini adalah operasional yang harus saya siapkan. Dan itu konsekuensinya saya gitu Bapak. Jadi saya hanya berprinsip memang pada saat omsetnya lebih, memang terus terang kita secara efeknya yang dapat besar ya Pak ya. Namun jangan pada saat terjadi pandemi atau pandemi seperti ini, kita pun kayak maaf nih teman-teman, order lagi sepi, omset lagi nggak naik, jadi sepertinya kita harus mengurangi karyawan. Itu yang saya tidak mau nih Pak bahasanya. Jadi ibaratnya tuh apa yang kita mulai bersama, kita selesaikan dengan bersama gitu Pak. Jadi kalau di saya berarti jangan meninggalkan satu orang kawan pun di belakang. Iya. Nah, terluka pun kita gendong. Tetap kita gendong. Apapun caranya, pokoknya tetap harus kita gendong. Nah, itu. Kita gandeng. Berarti itu filosofi pertempuran juga. Itu Sunju Pak. Itu. Nah, terus lanjut Bang. Nah, jadi saya alami itu Pak. Ya jadi alhamdulillah saya coba mempertahankan dalam hal bulanannya tetap. Bahkan sampai ibaratnya THR-nya pun kita punya. Memang kita jujur Pak, THR kita mungkin belum kayak dinas standarnya dinas tenaga kerja yang bahasanya 1 bulan gaji. Namun saya coba kalkulasikan itu di angka 70 sampai 80%. Nah, itu yang kita keluarkan. Itu memang ada ya aturannya pemberian THR. Ada Pak. Kalau untuk hari raya itu ada memang THR yang harus diberikan untuk karyawan bahasanya. Itu diwajibkan itu. Iya. Nah, walaupun kelasnya kita ini sebenarnya kelasnya UKM Pak, UMKM. Karena itu juga apa namanya? Harus seperti itu? Iya. Tidak. UMKM enggak ya? Enggak. Tapi saya membuat bagaimana usaha ini kita bolehlah kopral, tapi bagaimana gaji kita jenderal lah saya biasa. Mas Eka ketawa. Makanya namanya pondok digital Pak. Kita ini yang low profile aja, yang penting high profit loh. Itu sudah. Jadi biarlah orang menilai cover. Iya. Biarlah orang menilai buku dari covernya. Yang penting isinya, ya kan gitu. Covernya boleh saja yang kemudian katakanlah diremehkan orang, padahal kualitasnya tinggi kan gitu Bang. Nah, jadi sedikit saya nyambung nih kan Pak, masuklah akhirnya kita di habis Lebaran. Habis Lebaran, alhamdulillah kita pun ya mulai mengikuti lah kegiatan-kegiatan yang kemarin seperti pilkada apa dan sebagainya. Nah, sebenarnya pondok digital ini terbangun karena melihat dulu waktu saya berpikir gini Pak, orang yang namanya percetakan itu tidak bisa yang namanya pesan satu Pak. Atau pesan sedikit kan tidak bisa. Karena? Ya karena dalam dunia cetak mencetak ini kalau pesannya sedikit, harga pokok produksi dengan harga yang banyak itu sama. Ya. Nah, orang pada umumnya kok cetak sedikit malah mahal ya Bang. Ya cetak banyak kok malah murah ya Bang. Karena di situ ada harga pokok produksi yang kita keluarkan gitu Bapak. Nah, lalu akhirnya karena saya masuknya dengan nama Pondok Digital, dan saya mencoba nge-brandingnya Pondok Digital itu dengan bahasa Sintangnya Mulah Suti tahu Pak. Apa tuh? Ini orang Minang tapi pakai bahasa Kalimantan ya. Jadi kan ada bahasa pepatah itu kan di mana langit dipijak di situ bumi. Ya. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Iya, betul Pak. Jadi nah apa nih? Jadi bahasa Mulah Suti tahu ini kan juga kalau ibaratnya saya pun juga kebetulan kemarin saya punya tim dia ya kode mungkin bahasa hari-hari Sintang, entah itu Dayak atau Melayu saya juga nggak tahu, tapi itu memang bahasa hari-hari yang ada di kota Sintang. Artinya buat satu saja bisa Pak. Buat satu saja bisa. Oh yang itu tadi ya, iya, konteksnya. Mulah Suti tahu. Mulah tuh buat. Suti itu. Iya. Mulah itu berulah lah gitu ya. Buat Pak. Iya, berbuat gitu kan. Jadi itu branding yang saya bangun. Nah, namun seiring perjalanannya di 2019 itu ya saya kan bersama jadi saya ini punya timnya Pondok Digital, punya juga tim eksternal. Nah, jadi tim eksternal ini lebih bersifatnya saya berkumpul dengan beberapa teman-teman yang mempunyai skill yang berbeda-beda.
Jadi pada saat itu, Oh itulah kemudian dinamai kreatif itu. ya itu cikal bakal sebenarnya dengan adanya Trimedia Tama Digital tuh Pak. Oh, awalnya Pondok Digital. Awalnya Pondok Digital. Sekarang sudah dinamai Trimedia Tama. Nah jadi Pondok Digital dia tetap eksis atau tetap dengan jalurnya di bidang pergerakan dunia cetak mencetak. Kalau Trimedia Tama Digital ini kita brandingnya adalah tentang industri kreatif Pak. Nah, makanya dinamai Tri itu mungkin ada 3 ya? Ada 3. Apa saja tuh? Nah, jadi awalnya ada saya, ada teman saya namanya Randy. Randy ini dia skillnya di bidang fotografi, sinema fotografi, pokoknya ya wedding juga dia bisa. Kemudian ada teman saya namanya Reza, dia punya basicnya adalah event organizer, Pak. Ya. Nah, basic saya orang desain grafis. Oh. Nah, jadi waktu itu gini Pak. Oh, jadi 3 itu 3 orang. 3 orang, makanya Trimedia Tama. Namun seiring perjalanan, sebenarnya 5 gitu Pak. Nah, tapi karena nama itu sudah disahkan secara Kemenkumham ya Trimedia Tama, namun di dalamnya kita sudah ada 5 orang Pak. Nah 5 orang ini ada 1 orang teman kita yang bergeraknya di bidang special design, dan satunya ini teman kita yang bergeraknya memang tim kreatif yang dimana dulunya teman kita ini di Jawa ini pernah menjadi salah satu pernah bekerja di salah satu TV swasta ya, dan dia posisinya di tim kreatif gitu Pak. Nah terus kalau di Sintang sendiri nih Bang ya, karena Bang di Sintang ya, melihat pada masa pandemi ini, melihat bagaimana sih sekarang ini sebaiknya atau tunggu dulu, kondisi realnya dulu. Kondisi real di Sintang ini bagaimana? Konteksnya pandemi real yang mana nih Pak? Ya, ini ekonomi ya. Kondisi ekonomi kan Abang sebagai pelaku usaha nih. Jadi kondisi, kalau kacamata Abang melihat ekonomi di Sintang pada masa pandemi ini bagaimana? Terus kemudian adakah saran-saran lah? Apa itu advice ya? Bagi pelaku-pelaku usaha di Sintang yang agar bisa survive gitu maksudnya. Kira-kira bagaimana itu? Jadi tadi beberapa hari yang lalu Pak, sore tadi saya berkumpul sama teman-teman. Saya kalau dalam dunia berniaga, dalam ya ibaratnya dengan bahasa keren ini kan bahasanya berbisnis lah. Nah, namun kalau dalam konteks yang biasa hari-hari ini pedagang atau berniaga, saya katakan, saya cerita. Kemudian yang tadi datang itu teman-teman saya dari properti Pak. Jadi semuanya melihat bahwa dunia usaha apapun itu pokoknya tidak memandang, semuanya kena. Namun teman saya di properti mengatakan, kami tetap eksis, kami terus berkembang. Ya ibaratnya bahasa eksis ini kan bukan berarti tidak ada hambatan. Kan saya juga cerita juga sama, alhamdulillah kita tidak ada pengurangan tim, kita tidak ada, ya ibaratnya kita tetap survive lah saya bilang. Namun ternyata coba pikir-pikir, kenapa kita bisa masih survive? Karena semuanya by design, Pak. By design ini kan artinya begini. Yang namanya berdagang ini kan kadang pada saat masa pasang, ya kita jangan poya-poya dong, Pak. Oh, gitu. Nah, pada saat kita masa pancaklik, sampai euforia lah. Iya, jadi itu harus dibatasi juga. Jangan, ya ibaratnya kan terkadang keinginan sama kebutuhan ini kan berbeda nih, Pak, konsepnya. Nah, jadi pada saat kita pasang, ya kita, ya artinya ya pengeluarannya tuh ya tetap yang lebih bermanfaat misalnya. Karena pada saat nanti pancaklik masa kering, ya ibaratnya dari yang lebihnya tadi pasang itu kan bisa menutupi di masa ini. Yang ini artinya saya bilang ini kan sebenarnya panjang, Pak. Ya, berarti itu pengendalian diri lah ya. Betul, Pak. Jadi sebenarnya banyak hal sih, Pak, banyak hal yang dilakukan dan banyak cara. Namun saya pun juga akhirnya baru sadar, Pak. Jadi ya selain tadi kita survive, bahkan saya pernah sampaikan sama beberapa teman-teman, sampai saya pernah buat status, kita berada di garis start yang sama setelah masa pandemi. Ya udah, ayo. Oh gitu. Artinya saya juga cerita, saya merasakan kok efeknya gitu, Pak.
Nah, bicara ya sekarang pilihannya ada dua, Pak. Di masa pandemi kalau kita kalahkan keadaan, ya pilihannya ya punah kan, Pak. Ya. Nah, jadi daripada kita tidak bergerak, lebih baik kita bergerak. Jadi saya pernah cerita sama teman saya, friend, ente tahu nggak seorang perenang yang hebat tuh bisa tenggelam loh, Pak. Nah, kalau Pak Eko gimana? Iya, percaya. Kira-kira nggak betul, Pak? Kalau perenang yang hebat kok bisa tenggelam? Ya bisa saja. Kalau versi saya nih Ya, kacamata versi saya. Bapak. Jadi perenang yang hebat itu bisa tenggelam kalau ketemu dengan orang yang tidak bisa berenang. Oke. Nah, jadi orang yang tidak bisa berenang itu inginnya kan terapung. Iya. Ini ada orang pandai berenang, ya di bawahnya. Iya. Akhirnya dua-duanya sama tenggelam. Sama-sama tenggelam. Nah, itu pada perspektif saya. Tidak ada yang salah sih, Pak, di situ. Nah. Namun saya ceritanya kenapa seorang perenang yang hebat ini bisa tenggelam? Ya karena kalau yang saya tahu, orang kalau tidak bergerak di dalam air, Oh, ya. kan begitu. Artinya daripada kita tidak bergerak pun mati, lebih baik kita berjuang mati gitu, Bapak. Jadi kalau ada bahasanya kan begitu. Atau gini, Bang. Kalau hanya sekedar ikut arus, ikan mati pun bisa. Iya, ikan mati pun bisa. Kalau hanya sekedar ikut arus kok. Iya, bisa. Ya sudah, ikan mati pun bisa. Maka jadilah ikan yang hidup. Iya, kan? Nah, jadi dari cerita perenang itu, Pak, artinya apa? Ya udah bergerak gitu, Pak. Ya karena kalau pilihannya ya ibaratnya kita harus ibaratnya kita harus tutup misalnya nih kan. Ya namun di situ ada perjuangan gitu, Pak. Ya. Ada perjuangan. Mati dalam perjuangan. Iya, itu bagi saya lebih enak saya cerita, Pak, dibandingkan mati apa? Nggak apa-apa. Matinya ngapain? Ya karena saya diam aja. Tapi kalau matinya kenapa mati? Oh, karena saya berjuang. Iya. Wah, itu terhormat. Menarik, Pak. Terhormat. Menarik ya. kan? Dan untuk diceritakan pun kakek saya mati dalam perjuangan. Ya. Kan asik, Pak, dengarnya. Kakek saya mati, apa? Dia bertapu di dalam rumah. Betul juga tuh ya. Artinya kan yang saya tangkap ada yang maksudnya yang saya ceritakan pesannya artinya apa? Seorang perenang yang hebat aja, Pak, bisa tenggelam. Ya, kalau kenapa? Karena dia tidak bergerak gitu, Pak. Ya. Nah, kan begitu. Artinya kita harus tetap bergerak. Karena ada bahasanya dengan tidak bergerak ini kan, atau mungkin ada bahasanya kan, kalau kita tidak bisa melihat, tidak bisa mengikuti perubahan zaman, ya pilihannya ada dua. Kalau tidak berubah ya punah. Ya, seperti dinosaurus. Iya, seperti dinosaurus. Namun ada hal menariknya tuh, Pak. Zaman juga memberikan kesempatan kepada kita. Jadi ada bahasa quote-nya gini. Ya, ini kan asik. Ya, asik gitu. Emang itu ini, Bang, quote-quote itu kan iya, terinspirasi saya, Pak. Menjadi cara pandang kita tuh. Jadi pandangan hidup kita ya. Iya. Jadi di quote itu bahasanya begini, Pak. Quote itu zaman selalu menjanjikan kesuksesan. Zaman selalu menjanjikan kesuksesan. Ya. Bagi yang mau berubah dan mau melakukan perubahan. Jadi ada bahasanya mau dan melakukan. Ya. Jadi yang pertama memang harus mau dulu, bukan bicara bisa dulu, Pak. Mau dulu baru nanti melakukan perubahan. Iya. Ya, betul. Nah, jadi itu sebenarnya yang ibaratnya di pandemi ya pilihannya itu begitu ya, Pak. Oh, jadi tetap kita harus bergerak. Ini saran bagi kita semuanya lah ya. Pada masa pandemi pun jangan menyerah. Jangan menjadi ikan mati. Nggak bisa, Pak. Jadi mempunyailah kehendak untuk melakukan perubahan kan. Iya. Setelah itu lakukan perubahan itu kan gitu. Dan saya dapat kata yang menarik lagi nih, Pak. Jadi dunia di lockdown semua. Dunia ini kan kena lockdown semua nih, Pak, pada saat itu. Namun sebenarnya pintu langit lagi terbuka. Oh, itu. Dunia di lockdown, pintu langit terbuka. Iya. Untuk itu mari kita membangun networking bersama yang di atas. Oh, gitu. Artinya saya kadang bicara sama saya pribadi, sama keluarga saya, istri saya lah biasanya kan yang biasa sering ya kita sharing. Bahkan saya bicara sama tim. Kita bukan karena kita yang hebat. Bukan karena tim yang hebat. Tapi di sini ada campur tangan Tuhan. Oh. Nah, jadi jangan lupa Tuhan juga. Yalah, kalau kita orang yang beriman ya bahasanya beragama kita
artinya jangan merasa kita paling hebat. Ya, itu kan takutnya ada kesombongan. Ya, gitu, artinya Pak. gini, kalau saya ya selama ini yang saya pedomani ya bahwa ya kita ikhtiar dulu kan, Iya. bermohon pertolongan, Ya. berdoa, kemudian terakhir ya ikhtiar, berdoa, ya tawakal terakhir Iya. kan. Itu. Yang penting kita sudah maksimum berjuang, terus berdoa juga iya. Nah, terakhir kita serahkan pada Tuhan Maha Kuasa kan gitu. Betul, itu adalah hasil akhirat atau itulah selemah-lemahnya kita kan Pak. Kita serahkannya sama yang di atas, karena yang penting jangan kita tidak ada actionnya gitu Pak. Ya. Nah, jadi itu yang pertama pada saat dalam kondisi pandemi kemarin tuh Pak. Jadi saya bilang kita tetap harus eksis. Ya memang sempat juga sih Pak, kata orang gimana ya ngadapi ini, gimana solusinya, karena kalau berbicara secara efeknya bukan cuma di saya kok, semuanya juga merasakan gitu. Namun di satu sisi kita punya punya tanggung jawab akan tim, akan operasional usaha apa dan sebagainya. Tapi kalau di HIPMI sendiri ada nggak kira-kira formulasi khusus pada masa pandemi ini? Jadi memang untuk ini, untuk apa namanya, seluruh pelaku usaha yang di Sintang ini. Ya, jadi memang sebenarnya kalau berbicara tentang HIPMI ini ada bahasanya begini Pak. Kalau ada bahasa tuh enak tak enak sebenarnya. Nah, karena kita juga ada harus enaknya, ada nggak enaknya. Bahasanya gini, karena apa Pak? Pada saat kita bilang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, wah hebat nih pengusaha. Namun kita harus tahu Pak, kita ini berada di klaster yang mana? Oh gitu. Ya, karena kan begini, ibarat klasternya kan begini. Seorang pelaku usaha dengan ibaratnya dengan investasi di angka misalnya di angka 1 sampai berapa ratus juta, itu dia masih kelasnya UMKM. Pada saat dia rank harganya di angka 500 juta sampai di bawah 2M, itu dia baru UKM, menengah, usaha kecil menengah kan Pak. Nah, pada saat dia sudah berada di atas 2M, dia sudah masuk ke ibaratnya ya pelaku usaha yang besar. Nah, jadi ya ibaratnya saya juga berhitung akan aset yang ada saya punya, alat-alat yang saya punya, saya juga masih di kelas UKM. Nah, tapi saya suka Pak di kelas UKM Pak. Sukanya? Sukanya apa? Karena bisnisnya enak. Artinya prospeknya gitu ya? Iya, karena atau gini, kalaupun rugi nggak besar-besar amat. Iya. masih bisa hidup lah ya. Karena ini Pak, jadi kenapa saya suka UKM Pak? Karena beberapa orang mengatakan, ayo apa sih kepanjangan UKM? Usaha kecil menengah. Oh salah saya bilang. Kenapa salah? Ya dong, salah dong. Cara pandang kita berbeda, makanya hasilnya berbeda. Lalu gimana Bang Yan? Saya katakan, UKM tuh usaha kaya miliaran. Bukan kecil menengah ya, cuma kaya miliaran. Kaya miliaran. Jadi kan walaupun itu hanya sekedar bercanda, namun berbeda gitu Bapak. Berbedanya begini. Misalnya mohon maaf nih, Bapak nih misalnya sama tim atau apa kan, atau melihat ada 3 anak muda. Ditanya nih anak muda pertama, "Hai nak, apa yang kamu kerjakan dengan batu bata?" Saya cuma lagi buat kolam ikan. Yang kedua ditanya, "Nak, kamu lagi buat apa?" "Ini bah, buat pagar." Kan? Yang ketiga ditanya, "Nak, kamu lagi buat apa?" "Saya lagi membangun istana saya Pak." Artinya sebenarnya sama-sama mengerjakan batu bata, namun kalau cara pandangnya berbeda, kan di situ emosi, spirit, ya, betul. Itu berbeda. Akhirnya dia akan bekerja nih saya lagi membangun istana. Itu energinya beda. Setuju Pak. Yang hanya membangun kolam, pagar, tentu berbeda dengan yang istana. Wah, itu energinya beda. Energi untuk mewujudkan cita-citanya itu beda. Itu ibaratnya semua unsur tubuh. Kemudian ibaratnya semua saraf semuanya bergerak. Karena betul. Dia membangun sesuatu yang terstimulasi. Iya. Nah, itu jadi seperti itu yang sebenarnya
kita lakukan sih Pak?